Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan. Amin. Anak-anakku semua, ini adalah pertemuan kita yang keempat, masih dengan keseimbangan dan dinamika rotasi. Pada pertemuan kita ini, kompetensi dasarnya sama ya, seperti kemarin Bapak lewati saja. Adapun indikator pencapaiannya, yakni mempresentasikan hasil percobaan tentang titik berat. Apa itu titik berat? Titik berat adalah titik tempat keseimbangan gaya berat. Bapak ulang, titik berat adalah titik tempat keseimbangan gaya berat. Untuk gabungan benda-benda homogen, letak titik beratnya dapat ditentukan dari rata-rata jaraknya terhadap acuan yang ditanyakan. Di sini banyak yang akan Bapak jelaskan tentang titik berat benda-benda homogen ini. Yang pertama kita awali dengan gaya berat. XO sama dengan sigma WN dikali XN. Gaya beratnya ada berapa? Sumbu X-nya ada berapa? Kemudian dibagi dengan sigma WN. Nah ini kelanjutannya. Sebanyak berapa benda tersebut ada? Jika 3 berarti ya W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 plus W3 kali X3 dibagi W1 plus W2 plus W3. Ini untuk sumbu X. Sumbu Y-nya ya tinggal kita ganti aja, XN-nya menjadi YN, sehingga perkaliannya W1 kali Y1 plus W2 kali Y2 plus W3 dikali Y3. Adapun pembaginya sama. Nah ini keterangannya. XO adalah letak titik benda pada sumbu X, WN berat benda Kn, XN letak titik berat benda Kn pada sumbu X, Y0 letak titik berat benda ke sumbu Y, Dn adalah letak titik berat benda Kn pada sumbu Y. Nah, ini titik berat pada pusat massa. Persamaannya sama, lambangnya saja yang berbeda. Kalau tadi menggunakan W, kalau sekarang menggunakan M, lambang dari massa, ya. Nah, sama saja. Nah, ini adalah keterangannya. XPN, pusat massa benda pada sumbu X, MN massa benda Kn, XN pusat massa benda Kn pada sumbu X, YPM pusat massa benda pada sumbu Y, YN adalah pusat massa benda Kn pada sumbu Y. Yang selanjutnya adalah titik berat pada benda berbentuk ruang, volume ya. Sama. M-nya kita ganti dengan V. Ya, volume lambang dari V. Persamaannya sama ya. Nah, tetap melihat sumbu X dan sumbu Y. Ini adalah keterangannya. XO titik berat benda pada sumbu X, PN volume benda Kn, XN adalah titik berat benda Kn pada sumbu X, Y0 titik berat pada sumbu Y, YN titik berat benda Kn pada sumbu Y. Yang selanjutnya adalah titik berat benda berbentuk luasan. Luas lambangnya A, sehingga persamaan itu kita ganti dengan A, ya. Ya, sama ya persamaannya, tinggal kita ganti lambang dari ya A, luas, volume berarti V, massa berarti M, gaya berat berarti W. Ya, ini adalah keterangannya. Dan yang terakhir adalah titik berat pada benda berbentuk garis. Berbentuk garis kita kasih lambang L. Ya.
Nah, ini adalah keterangannya. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kita akan mengaplikasikan persamaan ini dalam soal ataupun kasus-kasus di fisika, ya. Sebelumnya kita fokus pada titik berat benda yang berbentuk teratur, yakni ada yang segi 4 atau bujur sangkar, ya. Ini adalah lambangnya, panjang kali lebar. Titik beratnya di mana? Dia berada di tengah-tengah, setengah dari P, ya, dan setengah dari L. Nah, ini kalau bujur sangkar, Pak. Dan yang kedua adalah benda yang berbentuk segitiga. Dan ya, segitiga, alas, setengah alas kali tinggi, itu kalau luasnya, ya, alas tinggi. Ini titik beratnya di mana? Nah, di sini adalah 2/3A. Ini yang jauh dari siku, ya. Kemudian yang dekat dengan siku adalah 1/3 kali alas. Demikian juga untuk tingginya. Untuk tingginya yang jauh dengan siku adalah 2/3. Kemudian yang dekat dengan siku berarti 1/3. Yang ketiga adalah lingkaran. Nah, diameter lingkarannya, maka titik beratnya ada di tengah, yakni setengah D atau jari-jari, ya. Nah, 3 benda inilah yang akan membentuk bangun, ruang, dan lain sebagainya, sehingga kita harus mengawalinya dari sini. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam menyelesaikan titik berat benda berbentuk luas yang tidak teratur. Jadi Bapak akan fokus pada benda yang berbentuk luasan. Bagaimana langkah pertama? Yang pertama adalah menentukan statis momen. Apa itu? Nanti sabar, ya. Yang kedua adalah membagi bidang dalam jumlah yang sedikit. Nah, bentuk yang tidak teratur itu kita akan potong-potong, kita bagi-bagi dalam bentuk yang teratur, apakah segi 4 atau segitiga atau lingkaran, tapi dalam jumlah yang paling sedikit. Jangan banyak-banyak untuk memudahkan perhitungan dan mempercepat perhitungan. Yang ketiga adalah menghitung luas bidang yang sudah dibagi. Yang keempat, menentukan titik berat per bidang yang dibagi ke statis momen, ya, ke statis momen. Yang kelima, yakni menghitung X0 dan Y0, ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal biar lebih jelas. Ini soal kita, sebuah karton homogen seperti gambar. Mana gambarnya, Pak? Ini dia gambarnya, ya. Nah, gambarnya seperti ini. Kemudian bagaimana penyelesaiannya untuk mencari titik berat karton tersebut? Sama langkahnya kayak tadi. Kita menentukan statis momen. Nah, inilah statis momen. Statis momen ini kita buat di sisi kiri dan di sisi bawah sebuah benda. Agar apa? Nah, supaya benda tersebut berada di kuadran 1. Ini plus dan ini juga plus. Karena kalau plus dengan plus enak kita menghitungnya, ya, lebih mudah dan lebih gampang. Nah, ini langkah kedua. Kita membagi benda tersebut. Kalau potong, ini adalah benda pertama. Kemudian ini adalah benda kedua. Ya, paham, ya? Sampai sini? Oke, kalau paham kita lanjut. Langkah ketiga, yakni menghitung luas benda tadi. Ada 2 bidang, berarti ya ada 2 luas. Nah, kita menghitung benda 1. A1 sama dengan P1 kali L1. Kita lihat mana benda 1. Tadi kan sudah kita bagi, ya. Nah, ini P1 40 cm. Kemudian L1-nya adalah 20 cm. Masukkan nilai-nilainya.
40 kali 2 menjadi 800 cm pangkat 2. Ya, gampang ya. Kemudian benda kedua. A2 dikali A2 sama dengan P2 kali L2. P2-nya 20 cm, L2-nya 40 cm. Masukkan nilainya ya. 20 kali 40 sama dengan 800 cm pangkat 2. Nah, kedua benda ini akan kita jumlahkan luasnya, karena nanti akan menjadi sebagai pembagi. Sigma A sama dengan A1 plus A2 sama dengan 800 tambah 800 sama dengan 1600 cm pangkat 2. Lanjut. Apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yakni kita menentukan titik berat perhitungan ke statis momen. Yakni kita mencari Xn dan Yn. Oke, fokus ya. Ini adalah soal kita tadi ya. Ini benda satu ya. Kita mencari X1. Nah, ini yang biru ini. Nah, ini adalah titik berat benda satu yang ditarik sampai ke statis momen. Berapa nilainya? Nah, X1 sama dengan setengah P1. Ya, setengah P1. Masukkan nilainya setengah kali 40. Karena P1 adalah 40 ya. Hasilnya 20 cm. Jadi yang biru ini jaraknya 20 cm. Kemudian nah ya, X1-nya 20 cm. Kemudian Y1 ini yang ungu, gambar ungu. Nah, Y1 setengah dari L1 ya, setengah dari L1. Masukkan nilainya setengah dari 20 sama dengan 10 cm. Pahami? Ingat, kita tarik ke statis momen. Itu langkah keempat ya. Oke, biar lebih jelas kita lihat benda atau bidang kedua. Ini Y1-nya ya, 10 cm. Ini benda kedua. Pada benda kedua, fokus. Nah, ini adalah X2-nya. Berapa jarak dari X2? X2 adalah setengah dari P2 ditambah P1. Ya kan? Setengah dari P2 ditambah P1. Masukkan karena ini jaraknya ya, ini setengah dari P2 kemudian ditambah ke P1. Kenapa ditambah P1? Karena statis momennya ada di sebelah kiri. Masukkan nilainya setengah kali 20 ditambah 40 hasilnya 50 cm ya. Jelas ya. Kemudian Y ini adalah X2-nya 50 cm. X2-nya nah, Y2-nya di sini ya. Berapa nilainya? Setengah dari L2. Setengah dari L2. Juga nilainya setengah dari 40 sama dengan 20 cm. Nah, yang ini Bapak jelaskan lebih detail di sini. Ketika kita mencari X1, Y1, X2 atau Y2, saat melewati benda lain atau bidang yang lain, maka jumlahkanlah sesuai jarak dari benda yang dilalui sebagaimana X2 ya. Oke. Gimana? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita lanjut. Nah, ini adalah Y2 ya, 20
20 cm. Ini belum selesai karena yang mau kita cari adalah X0 dan Y0. Nah, ini persamaannya ya. Tadi dirumus sampai 3. Nah, kan soal kita hanya dibagi dalam 2 bidang, sehingga ya ada 2. Nggak usah ditambah-tambah, sesuai berapa jumlah bidang yang ada. Nah, A1 800, X1-nya 20, A2-nya 800, X2-nya 50, dibagi 1600. A1 ditambah A2, hasilnya 16.000 tambah 40.000 dibagi 1.600. 56.000 dibagi 1.600, hasilnya 35 cm. Ini adalah X0. Y0-nya A1 kali Y1 plus A2 kali Y2, masukkan 800 kali 10 tambah 800 kali 20. Ya, Bapak rasa ini gampang. Hasilnya Y0 adalah 15 cm. Ini belum selesai. Kita akan tuangkan dalam bentuk gambar. Ini adalah soal kita ya. Nah, X0-nya kita tarik dari statis momen ke kanan. Ya, X0-nya kita tarik dari statis momen sebelah kiri ke kanan. Inilah ada X0 ya. 35 cm. Ini kita ngukur dari luar, masukkan ke dalam. Nah, inilah X0. Y0-nya kita tarik dari statis momen yang bawah, tarik ke atas ya. 15 cm ya. Ini adalah Y0 15 cm. Sehingga pada gambar, nah, inilah titik berat yang kita hasilkan dari soal tadi ya. Oke. Nah, sehingga titik berat dari benda yang tidak teratur tadi adalah di sini ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau memang tidak ada. Nah, kita akan mengecek pemahaman antum semua ya. Sebuah karton homogen berbentuk L seperti gambar. Nah, Bapak hanya memutar soal tadi supaya memudahkan perhitungan ya. Supaya memudahkan perhitungan. Tapi belum tentu jawabannya sama ya antara X0 dan Y0-nya karena akan menyesuaikan. Ya. Demikianlah penjabaran pelajaran kita pada kesempatan ini. Kurang lebih Bapak mohon maaf. Jangan lupa bagi yang sudah japri kana, kalaupun ada pertanyaan silakan juga japri kana. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.